Oke, kita coba ya. Bismillahi, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini tajam banget guys, beneran. Batu Bima Sakti. Masya Allah. Bismillahi, Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesehatan dan waktu luang. Nah, ini kita spill ya bahwa ini adalah bengkel ya, bengkel pisau dan asah MR Golok Karawang ya. Jadi ya, kita apa adanya seperti ini. Sebenarnya bengkel MR Golok itu nggak cuma ada di Karawang. Nah, ini kita kemarin baru saja ya membangun bengkel ya kecil-kecilan berada di daerah Karawang. Nah, pada konten kali ini sebenarnya saya mau sharing ya bahwa selama ini kita pertama kan di Mr. Golok itu kita yang pertama justru kita bukan sharing tentang asah ya, tapi kita jualan produk pisau atau golok. Nah, Kenapa kita kok awalnya jualan produk dulu, produk standar pisau sembelih sebelum kita sharing-sharing tentang ngasah ya. Dan yang kedua setelah itu kenapa kita malah jadi jualan produk batu asah. Nah, di sini juga kita ada dua produk batu asah yang sedang kita development ya, yang kita ini namanya batu Bima Sakti dan yang kedua ini adalah batu Supernova ya. Ini halus banget nih. Halus banget. Nah, kenapa alasannya ya Mr. Golok itu berawal dari jualan produk, kemudian sharing metode tentang asah dan selanjutnya juga kita jualan produk-produk asahan ya. Ini berkaitan dengan urgensi daripada seorang juleha ya. Jadi ada 3 skill ya yang jadi prioritas yang harus dimiliki oleh juleha, yang 2 diantaranya wajib dimiliki oleh juleha. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini kita bertemu lagi di channel Mujiawan Ahmad. Check this out. Oke guys ya, jadi ini adalah salah satu hasil dari karya di bengkel ini ya. Ini adalah ada 2 jenis golok. Yang ini adalah golok tebas, yang ini adalah golok sembelih ya. Ini dua-duanya bahan Vanadis 8. Nah, saya mau sharing ya bahwa ya urgensi dari urgensi pertama dari seorang juleha adalah bukan bisa mengasah pisau ya. Urgensi yang paling utama dari seorang juleha adalah dia harus tahu ya perbedaan antara golok tebas dan golok sembelih ya. Jangan sampai nanti ya seorang juleha malah menggunakan golok tebasnya untuk digunakan sembelih ya. Jadi dia harus tahu dulu ya. Jadi skill wajib tentang bilah yang pertama yang harus dimiliki oleh juleha adalah mampu membedakan antara golok tebas atau golok yang digunakan untuk menebas ya atau chopping ya dengan golok yang dipakai untuk sayat atau untuk sembelih. Apa perbedaannya? Yang pertama tentunya dari berat ya. Golok tebas lebih berat ya. Ini biasanya lebih dari 500 gram. Kalau untuk golok sembelih kisaran di ada yang 150 sampai di 350 gram. Yang kedua adalah tebal punggungnya ya. Jadi kalau untuk golok tebas ini dia punggungnya lebih dari 4 mili ya. Kemudian untuk bevelnya dia konveks ya, jadi dia di sini agak cembung. Kemudian untuk asahannya dia tidak terlalu halus dan untuk sudut asahannya di atas 20 derajat. Biasanya kalau untuk pekerjaan berat dia menggunakan pin yang lebih banyak dan juga biasanya full tang ya. Sementara untuk golok sembelih dia lebih ramping ya, slim. Kemudian beratnya tadi lebih ringan, terus ketebalan tebal bilahnya juga tidak lebih dari 4 mili ya. Kemudian geometrinya dia flat ya, kemudian sudut asahnya biasanya di bawah 20 derajat ya. Jadi seperti itu. Itu adalah yang pertama, kita mengenali dulu, seorang juleha itu wajib bisa mengenali dan membedakan antara golok tebas dengan golok
sayat atau golok sembelih. Nah, skill yang kedua adalah dia harus ya bisa ya mengkonfirmasi ketajaman. Nah, di sini kita ada sampel ya pisau. Ya, sini ada pisau. Nah, ini adalah pisau yang sudah diasah. Jadi skill dari seorang juleha yang kedua adalah dia harus bisa mengkonfirmasi ketajaman. Bagaimana dia bisa mengecek ketajaman bilah. Nah, di sini ada media yang biasa kita pakai untuk tes ketajaman. Yang pertama adalah kertas ya. Ya. Nah, yang kedua yang paling mudah untuk mengecek ketajaman adalah dari gulungan tisu ya. Slash tisu gulung ya. Slash tisu gulung ini apa namanya? Yang paling menentukan apakah dia mudah untuk melakukan penyayatan ke kulit leher ya. Jadi seperti ini cara ngetesnya, digulung kemudian di slash. Ya, semakin dia bisa melakukan slash ya dengan tekanan yang ringan, artinya ketajaman bilahnya ini sudah bagus dan karakternya dia greges ya. Karakternya dia greges. Ya, kalau dia licin ya susah. Jadi seperti itu ya. Yang kedua dia bisa melakukan konfirmasi ketajaman. Untuk yang pakai kertas ini dia untuk mendeteksi adanya kerusakan atau dia apa namanya ketajaman yang merata atau tidak ya. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, yang skill yang ketiga baru teman-teman bisa mengasah. Ya, sebenarnya untuk mengasah ini tidak wajib ya teman-teman. Karena ketika poin 1 dan poin 2 ini teman-teman sudah miliki, maka ya kemungkinan teman-teman salah menggunakan bilah itu sangat kecil ya. Artinya teman-teman sudah paham bahwa itu adalah teman-teman sudah melakukan proses pemotongan atau sembelih hewan dengan menggunakan golok sembelih. Jadi tidak ada kasusnya teman-teman memakai bilah spek tebas. Yang kedua juga teman-teman tidak akan melakukan proses pemotongan hewan sembelihan dengan menggunakan pisau atau golok yang tumpul. Nah, dua ini sebenarnya adalah gerbang untuk proses sembelih syar'i secara bilah ya. Nah, sementara yang ketiga ini, kalaupun teman-teman belum bisa ngasah, tapi poin 1 dan poin 2 terpenuhi, teman-teman tidak akan apa namanya melakukan proses penyembelihan dengan pisau yang tumpul. Akan tetapi, Mr. Golok ya, selain edukasi dengan menjual produk-produk pisau yang bagus, Mr. Golok juga berusaha untuk edukasi bagaimana caranya melakukan proses pengasahan ya untuk mendapatkan karakter ketajaman yang tadi, yang poin kedua. Selain itu, kita juga berusaha untuk mencari ya sumber daya alam ya ataupun kita juga lagi dalam rangka development batu-batu asah pabrikan agar supaya ya mencari ketajaman itu menjadi lebih mudah. Proses apa namanya pengasahan menjadi lebih efektif. Nah, di sini kita mau spill ya. Ini kita lagi dalam proses pengasahan pisau berbahan Vanadis 8. Kita mau coba ngasah dengan ini nih. Dengan batu yang kita sebut sebagai batu Bima Sakti. Ya, ini batu dari Jawa Tengah. Ya. Dari batu dari Jawa Tengah, kita juga menggunakan media air. Dan ini adalah batu tengahnya batu WS atau wet sack ya. Nah, kita coba sensasinya. Ini bahan Vanadis 8 ya. Ini bahan Vanadis 8. Kita coba asah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Ya, jadi bahan Vanadis 8 dengan 62 HRC pun ini ternyata masih enak ya buat digerus. Tuh. Jadi masih ada suara ya, gerusannya masih mantap ya. Oh, di sini masih muncul bur ya. Kita balik. Tuh. Itu masih keset ya. Nih. Masih ada ininya, apa namanya? Bur-bur atau gram-gram yang tergerus ya. Oke, sekarang kita coba langsung finishing aja ya.
Oke. Oke, sekarang kita bersihkan ya. Bersihkan bilahnya dan mata tajamnya. Kemudian kita coba lakukan proses stropping ya. Ya, jadi ini kita berusaha untuk terus mencari sumber daya untuk mempermudah proses pengasahan ya. Di samping itu kita juga sedang mengembangkan bahan-bahan bilah yang murah ya dalam proses nanti Idul Adha ya. Jadi kita mencoba menghadirkan produk-produk yang murah dan tentunya dengan ketajaman yang bagus. Kita coba ya, bismillahi, Allahu Akbar, Masya Allah. Ini tajam banget guys, beneran. Batu Bima Sakti, Masya Allah. Ya, kita coba di tisu, coba apakah bisa ya. Kita coba di tisu, bismillahi, Allahu Akbar, Masya Allah. Ini bener-bener batu yang ajaib ya menurut saya ya. Jadi ini untuk di apa namanya di Vanadis 8 begitu enteng ya. Kita coba di tisu gulung seperti apa? Apakah bisa ringan ya sayatannya di tisu gulung? Bismillahi, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, ini batu Bima Sakti ya. Ya, batunya ini kenapa kasih nama saya nama Bima Sakti, karena memang ya kita tinggal di galaksi Bima Sakti ya. Dan ini adalah bukti bahwa semakin majunya teknologi ya, semakin majunya semakin kita mengenali batuan-batuan sekitar ya. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu ada galaksi Bima Sakti, kita tahunya ya bumi gitu ya, atau mungkin kita tahunya tata surya. Nah, ini adalah bukti bahwa kita terus mencoba explore ya, explore lingkungan, akhirnya kita menemukan batu ini. Jadi seperti itu ya guys. Mudah-mudahan batu ini menjadi bagian dari peradaban, kemajuan peradaban dunia asah Indonesia, dan mudah-mudahan Mr. Golok menjadi semakin berkembang, nanti bengkel-bengkelnya ada di mana-mana ya, amin. Kemudian alat-alatnya lengkap ya, kita doakan ya, mohon doanya kepada teman-teman semua ya. Mohon maaf untuk segala kekhilafan. Untuk sharing kali ini terima kasih untuk supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.